Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Video kali ini kita akan trade lagi analisa ketika kita pertama kali masuk market. Ada teman-teman yang DM, ketika saya sendiri yang masuk market, saya bingung bang, dimulai dari mana analisanya gitu. Tapi kalau lihat abang trade-nya sepertinya saya bisa gitu. Tapi setelah saya buka sendiri, saya bingung gitu ya. Jadi di sini akan kita bahas, ini pertama kali kita masuk market, ini di XAU. Jadi kalau teman-teman ada nonton video sebelum ini, kita ada open posisi di area ini ya, karena di sini ada yang namanya continuation pattern, di mana di situ terjadi yang namanya falling wedge teman-teman. Jadi kemarin kita ada entry di area ini. Kemarin open posisi di sini ya, ambil TP sebanyak 40 pips untuk scalping profit dan turun lagi teman-teman. Nah, jadi ini kita awali dari pertama lagi ya, kita analisa bukan lagi dengan setup ini teman-teman, tetapi kita akan analisa dari awal lagi, karena ini kan sudah tidak ini lagi teman-teman, sudah tidak worth it lagi. Jadi kita perhatikan setelah dia masuk ke zone ini, dengan adanya ini memang harga naik ya, tapi kenapa turun lagi gitu ya. Jadi kita lihat di atas itu supply area ini memang harus berhasil di break teman-teman untuk membuat harga bisa naik lebih tinggi. Nah, jadi ini wajib untuk di break terlebih dahulu sebelum harga ini melanjutkan kenaikan, teman-teman. Dan ternyata setelah adanya falling wedge di sini, harga memang naik, tapi dia tidak mampu break supply area yang di sebelah kiri. Itulah kenapa terjadi sini penurunan, teman-teman. Nah, di penurunan ini kan ada setup dominan break sell, di mana dominan break sell ini biasanya membawa penurunan, teman-teman. Nah, kita perhatikan ini dominan breaknya. Tetapi kita perhatikan teman-teman, ini malah penurunannya sampai di sini ya. Dan support sebenarnya sudah break. Ini area support sudah break ya. Jadi kan di video sebelum ini kan saya katakan ketika ini sudah break, ini harga akan melakukan penurunan teman-teman. Nah, tapi perhatikan candle yang muncul setelah ini teman-teman. Setelah ini, kan biasanya kalau udah break nih seperti ini, biasanya kan dia memang kebiasaan market kan mengambil retest atau order teman-teman ke area ini, apa namanya, dominan break. Nah gitu. Jadi setelah dia mengambil order masuk ke zone ini, kita perhatikan candle yang muncul ini adalah candle bullish teman-teman, bullish engulfing. Jadi itulah kenapa di area ini masih membuat perlawanan dan memang ini berjalan ya dengan baik teman-teman. Kenapa saya katakan berjalan dengan baik? Karena dia turun sampai di area ini. Nah, tetapi area yang terbentuk ini kan sudah press lagi teman-teman. Ketika ini terbentuk kan ini harus di break lagi untuk membuat penurunan yang lebih jauh. Dan ternyata di sini kan dia gagal. Itulah sebabnya kenapa naik teman-teman sampai di sini. Nah, naik di sini dan lihat lagi. Ini nggak berhasil di break teman-teman, di mana ini kan sudah jadi resisten yang fresh. Kita coba gariskan lagi. Nggak apa-apa ya, banyak apa namanya, banyak semak-semak jadinya ya. Banyak garis-garis jadinya nih. Nah, kita lihat di sini. Ini kan artinya kan sudah fresh teman-teman. Ketika terbentuk resisten ini, turun ke sini kan ini masih fresh teman-teman, turun, naik lagi. Nah, sekarang naik ke sini tapi balik lagi teman-teman. Naik lagi. Tapi ternyata close di bawah daripada area resisten ini teman-teman. Itulah kenapa di sini harga kembali turun. Nah, kita lihat lagi sekarang di sini. Kita masuk lagi ke zone yang sekarang ini. Kita perhatikan untuk harga membuat penurunan yang lebih jauh atau kenaikan yang lebih jauh, area-area terdekat ini harus break. Yang ini harus break teman-teman. Nah, jadi di posisi seperti ini kita belum bisa open posisi. Kalau mau open posisi ini kan sudah kecil teman-teman, tanggung gitu.
Itulah kenapa terjadi di sini sideways teman-teman. Jadi itulah sebabnya area konsolidasi ini berkepanjangan ya. Ini kan berkepanjangan nih. Tadinya kalau dia mampu di sini sudah naik harga, atau setelah dia break di sini tapi ini juga berhasil membuat lower low yang baru di sini, ini pasti sudah break ke bawah teman-teman. Tetapi salah satu di atas nggak bisa break, di bawah juga nggak bisa break, ya terjadilah seperti ini. Ini sideways tapi mengalami penurunan gini. Nah, kalau mau open posisi nanti, itu harus kita pastikan dulu area ini. Ini kan area supply, ini kuat nih teman-teman. Di sini kan banyak nih. Bahkan ini area lebar ya, ini sampai ke area shadow ini ya. Jadi untuk open posisi sell, mengambil beberapa pips, di sini masih bisa sebenarnya. Untuk entry sell limit ya. Jadi kita lebih milih sell limit di posisi seperti ini teman-teman, dibandingkan kita harus mengambil buy-nya hanya sesingkat ini gitu. Kita mending open sell limit di atas ini, karena ketika nanti harga masuk ke sini dipastikan akan mengalami penurunan lagi teman-teman. Nah gitu kira-kira analisanya. Oke, sekarang kita boleh lakukan pending order di atas ini untuk kita buktikan analisa kita ini teman-teman. Kita open di area zone ini ya. Ini entry zone kita, jadi kita open posisi di sini sell limit. Oke, di sini saya pending sebanyak 4 layer aja ya. Jadi nanti kan analisanya seperti yang kita ketahui, ketika masuk ke zone ini harga akan tetap mengalami penurunan teman-teman. Dimana di sini adalah zone yang tidak ada saling break untuk area supply-nya teman-teman. Nah, tetapi kita perhatikan untuk di area support ini memang tidak saling break, tapi dia tetap membuat lower low, sama halnya di sini teman-teman. Nah, jadi nanti potensinya area satu sini masih akan tetap berjalan seperti ini ketika harga tidak berhasil break area-area ini teman-teman. Nah, jadi kalau hanya sumbu itu belum termasuk break teman-teman. Yang penting itu adalah ketika bodinya yang berhasil close di atas daripada area ini. Itu baru kita katakan break dan akan membuat kenaikan gitu. Oke, jadi ini akan kita buktikan harga memang masih akan naik ke zone ini karena di sini area kosong yang harus ditutup oleh harga yang saat ini sedang run. Jadi nanti setelah masuk di area ini maka akan kembali melakukan penurunan untuk membuat sideways yang baru teman-teman. Jadi seperti itu analisanya, simple aja. Jadi untuk pertama kali masuk market ya kita memang wajib melihat strukturnya teman-teman. Nah, kita tadi mulainya dari area ini. Karena tidak perlu lagi kita analisa ke balik ini, teman-teman. Jadi kita lihat aja area terdekatnya, teman-teman, untuk kita eksekusi. Gitu, karena kebetulan di sini sideways, jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat area di sebelah kiri, baik resisten atau supply area gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk hasilnya nanti boleh kita akan cek sama-sama. Sekarang kita perhatikan untuk posisi kita pending order, di mana harga masuk ke zone entry yang kita ketahui ketika harga masuk ke sini akan direspon dan sudah pun direspon oleh penurunan teman-teman. Nah, jadi kita perhatikan tertrigger hanya 3. Sekarang kita bisa take profit untuk semua order. Jadi ini hanya memanfaatkan beberapa pips karena posisi area trading kita adalah area sideways. Jadi jangan lama-lama untuk hold position teman-teman. Kita lihat setelah beberapa lama kita take profit dan ternyata penurunannya sampai di area ini teman-teman, dimana analisa kita harga tadinya harus turun setelah masuk ke zone entry kita ini ya. Jadi di sini masih tetap membuat sideways yang baru seperti analisa kita yang tadi di awal. Jadi di area seperti ini memang kita tidak bisa untuk hold position terlalu lama teman-teman,
Jadi di situ kita dapat berapa pips, kita bisa langsung take profit di awal. Oke, jadi untuk di tren yang sedang up atau yang sedang down, di next video atau di esok hari kita akan bagikan bagaimana cara menganalisa secara runtut untuk pertama kali kita masuk market itu, teman-teman. Jadi ini di area 1S, besok kita akan analisa di area up atau area down, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.